Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat dalam Islam. Oke, kita dari pertama yaitu pengertian sholat dalam bahasa Arab, yaitu artinya doa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tersebut. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk dalam rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu, bertujuan untuk mendekatkan hambanya kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu tujuan sholat. Tujuan sholat itu menjadikan dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhir kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan. Aktivitas manusia yang berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya dan disebut hablu minallah, sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablu minannas. Baiklah, dalam sholat itu ada aturannya, dan sebisa mungkin kita harus khusyuk dalam sholat, karena sesuatu yang khusyuk dalam melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalasnya dengan baik-baik. Dengan kita khusyuk dalam sholat, hati kita tenang, jiwa kita tentram, supaya kita selalu dekat sama Allah. Dan ada dalam surat Al-Mu'min 1-2, yaitu artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Al-Mu'min 1-2. Dari itu kita bisa menyimpulkan dalam sholat benar-benar khusyuk dan merasuk ke jiwa dan hati terdalam. Hati akan menghayati dan memahami makna yang terkandung dari sholat tersebut. Kemudian dari pemahaman akan terlihat dari segala perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita bagaimana kualitas sholat kita. Sekarang yang kita perbaiki adalah bagaimana kita dalam bersolat, supaya kita bisa khusyuk, mendapatkan pahala, dan sholat kita tidak sia-sia. Baiklah, dasar sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib adalah kewajiban mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termasuk fardu ada 2, yaitu fardu ain dan yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasa dilakukan setiap hari yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Sholat sunnah dibagi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah khairu muakkad. Sunnah muakkad itu sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat, seperti sholat hari Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah khairu muakkad adalah sholat yang dianjurkan setiap, tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti sholat rawatib. Kita masuk dengan macam-macam sholat sunnah. Yang pertama sholat Idain, yaitu sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat ini termasuk sunnah muakkad yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Itu dalam surat Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 dan selainnya. Yang kedua yaitu sholat istiqah, yaitu tentang dilakukan dalam rangka memohon turunnya hujan. Yang ketiga sholat tahiyat masjid.
Salat tahiyat masjid ini dilakukan sebelum duduk sebagai penghormatan kepada masjid sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jika seseorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia melakukan salat 2 rakaat, tetapi jika ia masuk ketika salat jamaah akan dimulai, maka ia tidak dituntut lagi untuk melakukannya. Oke, yang keempat yaitu sholat duha. Sholat duha ini dilakukan 2 rakaat atau lebih, ya sebanyak-banyaknya 12 kali. Sholat ini dikerjakan ketika waktu duha, yaitu waktu matahari naik setinggi tombak, itu kira-kira pukul 8 atau pukul 9 sampai tergencilnya matahari. Yang kelima yaitu sholat tahajud. Salat sunat tahajud ini utamanya dilakukan pada waktu malam setelah tidur terlebih dahulu. Keutamaan yang terkait dan dengan beratnya melakukan salat setelah tidur, dan juga terkait dengan pelaksanaan pada saat manusia sedang tidur dan lalai mengingat Allah. Waktu yang terbaik baginya pada akhir malam sesuai dengan ayat 17 dan 18 dari surat Al-Dariyat. Oke, yang terakhir yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh tidak ada sunnah ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Oke, sholat sunnah rawatib ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak ada namanya sunnah ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah sholat zuhur. Oke, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Setelah sholat asar tidak ada namanya sunnah ba'diyah. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Di antara tanda sholat tersebut ada yang dinamakan sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat kuat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dengan niatnya untuk mendekati kita, biar kita konsentrasi dalam sholat. Baru 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ketentuan sholat rawatib. Pertama, niatnya menurut macam sholatnya, tidak dengan azan dan iqamah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, dikerjakan dengan bacaan yang bacaan tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya di tempat mengerjakannya itu pindah atau bergeser sedikit dari tempat sholat fardu tadi. Baiklah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih baiknya semuanya nonton atau lebih banyak mendengarkan ceramah Ustadz yang emang udah paham betul dengan tentang sholat atau materi tentang sholat dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.